Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu semua, kali ini kita akan membahas materi tentang jaringan komputer dan internet. Nah, pada pertemuan kali ini, ibu akan menjelaskan apa itu jaringan komputer dan jaringan internet. Kita mulai yang pertama, jaringan komputer. Secara umum, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagi sumber data. Jaringan komputer yang menghubungkan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Kita lihat yang pertama adalah jaringan lokal. Adalah jaringan komputer berkabel atau nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, gedung perkantoran, dan lain-lain. Perangkat atau komputer yang berada di jaringan lokal hanya bisa diakses oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama dan memiliki ID unik yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang kita sebut dengan alamat IP atau IP address. IP address itu sendiri adalah identitas sebuah perangkat atau komputer dalam sebuah jaringan komputer yang berfungsi sebagai alamat dalam menghantarkan data dari satu perangkat komputer ke perangkat yang lainnya. Untuk jaringan lokal, IP address-nya kita sebut dengan IP privat. Contoh IP privat di sini adalah 192.168.1001. Nah, satu di belakang ini adalah alamat yang kita berikan untuk server. Untuk alamat berikutnya, klien berikutnya, kita berikan alamatnya bisa meneruskan nomor digit yang terakhir. Misal, untuk klien pertama, kita beri alamat 192.168.100.2. Klien yang kedua, kita beri alamat belakangnya 3, berikutnya 4, 5, dan seterusnya. Disarankan dalam pemberian alamat IP address-nya, kita beri nomor urut. Tujuannya tidak keliru dalam pemberian alamat jika kita menambahkan workstation atau klien baru dalam jaringan yang kita buat. Berikutnya kita lihat dari keuntungan kita menggunakan jaringan lokal. Yang pertama, akan memudahkan dalam pertukaran file. Satu komputer bisa melakukan pertukaran data dengan komputer yang lain dalam jaringan yang sama. Kemudian pemakaian satu printer bisa untuk bersama. Yang berikutnya, file data disimpan di server. Artinya, ini akan menghemat media penyimpanan. Dan seterusnya, file data yang keluar masuk dapat dikontrol dari server. Kemudian backup data menjadi lebih mudah. Seterusnya lagi, resiko terkena virus menjadi lebih kecil dan komunikasi antar komputer lebih mudah. Kita lanjut yang kedua dengan jaringan internet. Internet sendiri adalah singkatan dari Interconnected Network, yaitu sebuah jaringan komputer yang menghubungkan banyak komputer di seluruh dunia. Nah, ini kita sebut juga dengan jaringan komputer global. Untuk bisa mengakses internet, biasanya perangkat komputer harus terhubung dengan salah satu ISP. Contohnya ada ISP Telkomsel, Indosat, dan masih banyak contoh yang lain. Anda bisa sebutkan, di antaranya mungkin AM3, ya, Tri. Nah, IP address setiap perangkat yang terhubung ke internet berbeda-beda. IP publik dipakai untuk pemakaian yang terhubung langsung dengan internet skala besar. Konektivitas internet dapat berupa kabel maupun tanpa kabel. Nah, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri untuk terkoneksi ke internet. Berikut adalah koneksi yang untuk terhubung ke internet, yaitu yang pertama dengan menggunakan jaringan berkabel. Konektivitas internet pada jaringan berkabel umumnya menggunakan kabel telepon maupun televisi yang terhubung dengan ISP. Contohnya di antaranya adalah dial up PSTN. Nah, untuk terkoneksi ke internet, dial up memakai jaringan telepon rumah yang berbentuk kabel. Perangkat yang harus dimiliki ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah yang terhubung ke ISP.
Yang kedua ADSL. Pada prinsipnya sama dengan dial-up yang menggunakan kabel telepon. Yang membedakannya hanyalah jenis modem yang digunakan. Dan yang terakhir adalah LAN. Nah, LAN di sini adalah koneksi internet yang mana sistem kerjanya menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung ke internet menggunakan kabel telepon atau melalui USB. Kemudian komputer lainnya hanya perlu terkoneksi dengan server saja untuk bisa mengakses internet dengan memakai kartu LAN atau LAN card dan kabel koaksial. Berikut yang kedua adalah konektivitas internet pada jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Pada jaringan nirkabel sering dipakai untuk jaring komputer jarak dekat maupun jauh, yang menghubungkan satu komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel, seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya inframerah. Nah, konektivitas pada jaring nirkabel antara lain seperti berikut, ada GPRS, Wi-Fi, dan akses satelit. Nah, demikian penjelasan Ibu pada materi jaringan komputer dan internet. Dan Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.